Mita, kamu kerja lagi ya. Soalnya customernya minta yang cantik dan muda, pinta eri padaku. Terus kenapa harus aku sih mbak? Kan yang lain pada belum kerja. Aku kan gak enak sama mereka. Ucapku sedikit sungkan. Udah, gak apa-apa. Daripada customernya kecewa, beri pelayanan terbaik, pintanya padaku. Hanya bisa pasrah dan menerima perintah itu. Ku bergegas menyiapkan diri. Sebelum masuk ruang treatment, tak lupa ku poles wajah ini dengan sedikit taburan bedak biar terlihat lebih segar dan tidak pucat. Kamu kerja lagi, Mit? Ucap Lilis heran. Iya nih, disuruh kerja sama bos besar. Aku beneran enggak enak nih sama kalian. Ucapku sungkan. Udah, enggak usah dipikirin. Itu berarti kasir satu itu telah mengakui kinerjamu yang bagus. Buruan sana kerja, ucap Lilis. Senyum ketulusan tersungging dari sudut bibirnya. Makasih mbak, doakan aku dapat tips ya. Ntar aku traktir gorengan deh, pungkasku sambil berlalu. Lilis hanya tertawa singkat. Lanjut kembali fokus pada layar di tangannya. Memang sih, adanya wifi di sini sangat berguna sekali untuk mengurangi kegabutan. Apalagi jika customer lagi sepi. Sudah bisa ditebak, semua terapi sibuk dengan ponsel di tangannya. Mbak, kalau boleh tahu, namamu siapa? Tanyanya padaku. Aku Mita mas, jawabku singkat. Tentu saja sedikit grogi juga. Customerku ini ternyata masih muda. Mana tampan lagi. Gadis mana coba yang tak tertarik padanya. Belum lagi senyuman manis yang selalu tersungging. Beneran membuatku meleleh. Jantung ini rasanya juga berdebar tak menentu. Enak enggak mbak kerja di tempat ginian? Tanyanya padaku. Ya gimana ya mas, namanya juga kerja. Pasti ada enak dan gak enaknya. Mas, kalau boleh jangan panggil mbak dong. Aku kok jadi berasa tua gini ya, pintaku padanya. Ya udah, aku panggil Mita saja. Kamu udah ada cowok belum Mit? Tanyanya padaku. Memangnya kenapa mas? Ya belum lah, mana ada cowok yang mau sama aku. Ucapku sedikit tertunduk. Tiba-tiba saja aku kembali teringat atas kebodohanku di masa lampau. Kesalahan yang membuatku kehilangan kehormatan sendiri. Dan sampai kini masih sangat kusesali. Kok ngomongnya gitu? Aku mau loh Mit sama kamu. Ucapnya tersenyum nyengir. Jangan bercanda mas, ini gimana pijatannya? Pas atau mau ditambahin lagi tekanannya? Tawarku padanya. Udah pas banget kok Mit, seperti kamu yang pas di hatiku. Aku gak lagi bercanda loh ini, ucapnya, membuatku sedikit salah tingkah. Udah deh mas, ntar di rumah ada yang marah lagi. Pungkasku mengakhiri obrolan. Aku enggak ingin terlalu percaya diri, apalagi di tempat kayak gini. Siapa tahu aja cowok satu ini cuma modus saja. Ngakunya bujang, tapi tak taunya udah punya anak dan istri. Bahkan istrinya double lagi. Meski tak bisa kupungkiri, jika saat ini aku mulai mendambakan sosok tambatan hati. Tak lain agar aku bisa cepat melupakan sosok bayangan masa lalu. Bakal kututup rapat kesalahan terbesarku waktu itu. Aku beneran masih lajang, Mit. Nggak percaya, coba deh lihat identitasku ini. Pacar aja nggak punya, apalagi anak dan bini di rumah. Paparnya padaku. Diraihnya tas pinggang yang sengaja ia letakkan di atas nakas. Ia langsung mengambil kartu identitasnya yang ia selipkan dalam dompet. Dan benar saja, ternyata ia masih lajang. Aku langsung terdiam seketika. Salah tingkah, tentu saja menghampiri diri ini. Tak tahu mau ngomong apa lagi. Mana jantung udah berdebar tak menentu begini. Mita,
Kok diem sih? Aku serius loh sama kamu. Aku ingin ngenalin kamu pada bapak ibuku juga, ucapnya lagi. Ya, gimana ya mas? Kita aja baru juga ketemu. Masa iya secepat itu? Kamu jangan bercanda deh. Kalau entar aku terbang, gimana? Ucapku salah tingkah. Kalau kamu terbang, aku siap menangkapmu di bawah kok. Aku serius, sedang cari pendamping hidup. Dan itu bukan untuk main-main, Mita. Jelasnya padaku. Panas dingin tak menentu. Inikah pertanda aku jatuh cinta juga pada pandangan pertama. Saat pandangan kami tak sengaja bertemu, refleks ada seulas senyum yang langsung terbit dari bibir ini. Mit, jangan diem gitu dong. Sini, tulis nomor ponselmu. Nanti, habis kamu selesai jam kerja, aku bakal samperin kamu ke sini. Dan bakal kubuktikan keseriusanku, paparnya meyakinkan. Diberikannya ponsel canggih miliknya padaku. Mau tak mau, langsung kutulis nomor kontakku. Mungkinkah ia jodoh yang diberikan Tuhan padaku? Meski masih terasa asing, tak ada salahnya dicoba. Yang terpenting, aku bakal lebih hati-hati lagi. Masa lalu telah memberiku pengalaman berharga dan tak akan kuulangi kesalahan yang sama. Ini mas, ucapku singkat. Kuserahkan kembali ponsel itu padanya. Elah, yang lengkap dong, panggil aku Mas Rama, calon imammu, pintanya padaku. Iya, terserah. Treatmentnya udah selesai ini. Mau minum apa? Tawarku padanya. Terserah kamu aja. Apa yang kamu buatkan, pasti bakal ku minum kok, ucapnya tersenyum lebar. Dengan berdebar tak menentu, aku langsung menuju pantry. Ku buatkan coklat panas untuknya. Semoga saja dia suka. Diam-diam ternyata aku secepat ini jatuh cinta pada sosoknya. Selain parasnya yang rupawan, ia ternyata juga lembut juga sikapnya. Kami sepakat bertemu di kafe depan outlet seusai tutup kerja. Tak sabar hati ini menunggu jam 9 malam. Waktu yang telah kami sepakati berdua. Mit, kamu ini kenapa? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum enggak jelas gitu. Kamu enggak lagi gila kan? Ledek Lilis padaku. Yah mbak, tega banget sih ngomongnya. Aku masih waras kali, ucapku sedikit cemberut. Tangan ini masih saja fokus mengoleskan sedikit lipstik tipis di bibir manisku. Tak lupa taburan bedak, ku poles pada pipi cabi milikku. Mbak Lilis yang melihatku sampai heran. Mita, kamu ini kenapa sih? Mau kemana? Malam-malam begini, tanyanya padaku. Ketemu teman mbak, cuma di kafe depan situ kok, ucapku santai. Aku ikut ya, boring nih di sini sendirian, pintanya padaku. Ya jangan dong mbak. Lagi pula aku cuma sebentar kok, ucapku sedikit gugup. Kok gitu sih? Jangan bilang teman yang kamu maksud adalah gebetan barumu. Kamu baru jadian ya, tebaknya. Enggak mbak, doain aja deh. Ya udah, aku pamit dulu ya, pungkasku mengakhiri obrolan. Langsung kusambar tas kecil yang selalu menemaniku saat lagi jalan. Kupikir cuma di depan saja. Jadi aku memilih sendal jepit sebagai alas kakiku, biar lebih santai aja bawaannya. Hai Mas Rama, sapaku pada lelaki bertubuh atletis itu. Hai juga Mita, baru kelar ya kerjaanmu, balasnya menyapaku. Udah agak tadi sih mas, cuma aku kan harus bersih-bersih dan mandi dulu. Maaf ya, membuatmu menunggu terlalu lama, ucapku sedikit kikuk. Tak masalah, belum juga semalaman aku duduk di sini. Kamu mau pesen apa? Biar aku yang pesenin, tawarnya padaku. Apa aja boleh deh mas, ucapku pasrah. Segelas kopi mochaccino spesial dipilihkannya untukku. Bagiku tak masalah, apa minuman itu aku suka.
Apalagi ditambah melihat senyumannya, membuat hati ini makin meleleh saja. Mita, aku punya sesuatu buatmu. Pejemin mata sebentar ya, pintanya padaku. Ku turuti saja permintaannya. Ku pejamkan mata ini dan kurasakan ia meraih tangan ini. Entah apa yang bakal ia lakukan. Aku hanya bisa terdiam dan menebak-nebak saja. Surprise, ucapnya. Setelah beberapa saat mata ini terpejam. Wow, Mas, ini buatku. Ucapku tak percaya. Cincin cantik tiba-tiba saja telah melingkar di jari manis ini. Aku makin meleleh saat melihat ada warna ungu yang menghiasi benda itu. Benar-benar paling ngerti apa kesukaanku. Iya, itu buatmu Mita. Aku mohon ya, kamu mau ya jadi pendamping hidupku, menemani di sisa umurku ini, menua bersama, pintanya padaku. Tapi Mas, kita belum saling mengenal, baru juga tadi ketemu. Masa iya secepat ini? Ucapku sedikit gugup. Tak masalah bagiku Mita, aku yakin kamu ini anak baik kok. Tak peduli bagaimana kerjaanmu dan masa lalumu. Kapan kamu libur kerja? Tanyanya padaku. Lusa Mas, memangnya kenapa? Tanyaku heran. Aku bakal jemput kamu. Akan kubawa menemui orang tuaku di rumah. Dan tentu saja habis itu akan kuantar kamu pulang, paparnya padaku. Mas, jadi omonganmu tadi serius? Ucapku masih tak percaya. Apa kamu melihat sedikit kebercandaan dari ucapanku tadi? Aku serius padamu Mita. Aku rasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan kuharap kamu pun sama juga, pintanya padaku. Penjelasan darinya membuatku terkejut dan tak menyangka cinta bakal datang secepat ini. Aku sangat berharap ini semua bukan hanya mimpi indah di kala tidur siangku saja. Mita, gimana? Tanyanya memastikan. Aduh Mas, susah ngomongnya. Semua serba tiba-tiba gini dan tak pernah kuduga. Kita jalani saja dulu ya Mas. Bila jodoh nggak bakal kemana kok. Ucapku bijak. Aku siap menunggumu sampai kamu benar-benar siap. Ucapnya tersenyum lebar. Makasih ya Mas, ucapku singkat. Berkali-kali kupandangi cincin yang melingkar di jari ini. Desainnya mewah dan berkelas. Soal harga aku tak peduli. Yang terpenting ini cincin seleraku banget. Mas, udah malam. Kita udahan aja yuk. Nggak enak dilihat orang. Apalagi aku lagi pada tahu aku kerja di depan sana. Pintaku padanya. Iya, ya udah deh. Tapi habis ini kita bisa calling-calling kan? Aku masih ingin berdua sih sebenarnya. Ucapnya sedikit berat. Besok lagi kan juga bisa Mas. Masih banyak hari kali. Besok juga kan aku harus kerja. Jelasku padanya. Oh iya, maaf, aku lupa. Pungkasnya kemudian. Kami berdua pergi meninggalkan kafe itu setelah Mas Rama selesai membayar bil. Dan kami akhirnya berpisah tepat di depan tempat kerjaku. Sepertinya bakal nggak bisa tidur nih malam nanti. Bersambung.